Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asra Putri Hamdana dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga turut termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya, mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai E-generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Dikutip dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87%. Generasi Z memiliki beberapa karakteristik yaitu satu, melek teknologi atau bahasa kerennya tech savvy. Generasi Z tumbuh di era teknologi sedang berkembang dengan pesat. Internet, media sosial, aplikasi pesan makan, aplikasi transportasi, aplikasi kencan online, dan masih banyak lagi. Bahkan, Gen Z di Indonesia menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di internet, rata-rata 7-13 jam setiap harinya. 2. Kreatif. Coba deh kamu tanya ke orang tua atau kakek nenekmu, dulu cita-cita mereka mau jadi apa? Mungkin jawabannya nggak jauh dari dokter, PNS, pilot, atau arsitek. Nah, berkat kehadiran internet, generasi kita jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif seperti konten kreator, podcaster, vlogger. 3. Menerima perbedaan karakter Gen Z. Selanjutnya yaitu mampu menerima perbedaan di sekitar entah itu agama, suku, ras, adat istiadat. Terbukanya akses informasi membuat generasi kita lebih mudah untuk belajar dan memahami sebab akibat perbedaan yang timbul. Gen Z juga nggak masalah bergaul dengan kelompok yang berbeda dengannya. Kalau kata anak Jaksel sih namanya open-minded. 4. Peduli terhadap sesama. Meskipun lebih sering rebahan sambil scrolling, bukan berarti generasi Z jadi apatis. Justru mereka ini paling cepat dalam urusan menyebarkan informasi dan mencari solusi. Misalnya nih, ada kakek-kakek yang jualan kue di stasiun. Gen Z bisa aja mengunggah foto si kakek di media sosial dan ramai-ramai menggalang donasi. 5. Senang berekspresi. Gen Z juga dijuluki sebagai The Undefined ID. Mereka gemar berekspresi untuk menemukan jati diri. Contohnya, pergelaran Citayam Fashion Week yang diisi oleh remaja Jabodetabek untuk menunjukkan gaya berbusana mereka. Selain itu, Gen Z juga berusaha membangun self-branding di media sosial. Ada yang suka OTD, hobi olahraga, sampai mencoba makanan di segala penjuru. Semuanya diabadikan lewat TikTok, YouTube, atau Instagram Story. Generasi Z juga memiliki keunggulan di beberapa bidang, yaitu satu, bidang kebudayaan. Generasi Z memiliki cara yang unik dalam memandang dan menghargai seni dan budaya. Mereka berinteraksi dengan seni dan budaya dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Penggunaan teknologi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan membagikan berbagai bentuk seni dan ekspresi budaya dari seluruh dunia. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Generasi Z memiliki keunggulan dalam pemanfaatan teknologi dan akses mudah terhadap informasi, memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi dan mengembangkan pemahaman mendalam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemampuan multitasking dan kreativitas digital juga menjadi ciri khas yang mendukung eksplorasi pengetahuan lebih lanjut. 3. Bidang teknologi. Generasi Z unggul dalam bidang teknologi karena tumbuh di era digital, memiliki pemahaman alami terhadap teknologi, serta kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perkembangan baru. Keterampilan teknis, keahlian dalam penggunaan perangkat digital, dan kemahiran dalam berkomunikasi melalui platform teknologi menjadi keunggulan khas generasi ini di dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Ada beberapa kekurangan generasi Z, yaitu satu, FOMO. Kekurangan Gen Z yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out.
Generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada teknologi, khususnya internet dan media sosial. Setiap harinya, Gen Z disuguhkan oleh berbagai informasi, termasuk apa yang sedang tren hari ini. Mereka bisa merasa kuper, takut dicap nggak gaul, dan cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet. 2. Kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, stres yang dialami Gen Z disebabkan karena pandemi, ketidakpastian mengenai masa depan, berita buruk di internet, dan media sosial. Gen Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga jika tidak berjalan sesuai keinginan akan memicu timbulnya stres. 3. Mudah mengeluh dan self-proclaimed. Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, kenyataannya Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan yang mereka rasakan, seperti melabeli diri sebagai pengidap bipolar, membatasi pergaulan karena introvert, dan sebagainya. Generasi Z menjadikan hal ini sebagai hambatan untuk maju. Gen Z juga disebut sebagai generasi strawberry karena terkesan manja dan mudah tertekan. Nah, ada beberapa upaya untuk menjadi generasi Z yang berkualitas. 1. Kurangi ekspektasi, entah itu perkuliahan, pasangan, atau masa depan di dalam hidup, ada beberapa hal yang nggak bisa terkontrol, alias let it flow aja, tetap berusaha, berbuat baik pada sesama, dan berdoa pada Tuhan. 2. Hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu nggak apa-apa kok. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial. Memang sih, setiap orang memiliki privilege yang berbeda. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa menciptakan hidup terbaik versi dirimu sendiri. 3. Komunikasi ke profesional. Rasa cemas, stres, atau quarter life crisis mungkin jadi makanan sehari-hari Gen Z. Selalu ingat untuk menghubungi layanan konseling atau psikolog profesional supaya kamu tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Hindari self-diagnosis dan konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dari psikiater. 4. Beri afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi positif dapat diartikan sebagai pujian, bukan narsis, tapi menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. 5. Menjaga privasi. Berekspresi di media sosial sah-sah saja, namun tetap perhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet ya. Pikirkan kembali apa yang kamu unggah akan berdampak pada hidupmu di masa depan atau justru menyakiti orang lain. Ingat ya, jejak digital itu seram loh. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.